kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ardiana Trinesias dengan NIM 203180145 dan rekan saya Arif Santoso dengan NIM 203180146. Dalam video kali ini kami akan mempraktekkan proses pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bu Yuenti Sofa Puspidaria SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Sehat Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Arif Suamiati, Hadir Bu. Arif Dwi. Hadir Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua Bu. Alhamdulillah masuk semua. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, adakah yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Masih Pak. Nah anak-anak, jadi materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu harus kita ulang kembali dan selalu kita pelajari kembali agar kita selalu mengingatnya dan itu bisa menambah wawasan kita. Menurut kalian bagaimana agar kerukunan di rumah dapat terjaga anak? Saya Pak tidak bertengkar dengan adik. Saya Pak menghormati orang tua. Iya benar semua anak-anak. Nah jadi kerukunan di rumah dapat terjaga ketika semua anggota dalam keluarga tersebut tidak ada perselisihan atau pertentangan. Dengan tidak adanya perselisihan atau pertentangan, keluarga tersebut bisa hidup nyaman dan tentram. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dapat menyebutkan dan mengucapkan ungkapan pada teks cerita dengan tepat. Yang kedua, dapat menyatakan dan membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat membedakan sekaligus menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Nah, untuk materi yang kita akan pelajari hari ini mengenai tema 1, hidup rukun, dan subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah anak-anak, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar. Coba anak-anak mengambil gambar ini ya. Iya, Nah, apa yang kalian pikirkan dari gambar berikut ini? Coba kalian menuliskan jawabannya di selembar kertas yang Bapak berikan ini ya. Ya. Gimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Ini Pak. Ya. Ini Pak. Oke, sudah mengumpulkan semua anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya silakan salah satu maju ke depan untuk membacakan jawaban temannya. Saya. Ya, silakan. Maju Tidak. depan. Silakan tidak. Ini silakan. Semua. Ya, yang keras ya. Ya. Keluarga yang damai, sentosa, bukan santoso. Beda-beda. Itu tadi jawaban siapa ya? Yo. Ayo siapa? Jawaban siapa Bukan tadi? saya Pak. Itu mungkin. Siapa? Itu. Angkat tangan. Saya Pak. Oh. Maksudnya apa itu jawabannya? Dia hanya lucu-lucu saja Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau gitu lain kali kalau menjawab pertanyaan itu ditulis jawabannya benar ya. Ya Pak. Jadi dijawab sesuai materi atau pertanyaan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Untuk kali ini tidak apa-apa. Oke, silakan kita kembali ke tempatnya. Iya Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti dapat nilai ya Pak. Ya. Setelah kalian mengamati gambar bersama Pak Arif tadi, sekarang Ibu akan membacakan teks cerita pada buku kalian di
simak halaman 3. Silahkan dibuka dulu. Sudah? Ya. Ibu akan membacakan teks cerita yang ada pada buku. Didengarkan ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Setelah ibu membacakan teks cerita tadi, apakah kalian menemukan ungkapan pada teks cerita yang ibu bacakan tadi? Ada, Bu. Ya, apa? Yaitu saya menemukan buah tangan dan buah hati. Ya, benar sekali. Pada teks cerita tadi terdapat dua ungkapan. Yang pertama, buah tangan, dan yang kedua, buah hati. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya dalam teks cerita yang dibacakan tadi terdapat dua ungkapan. Nah, apa arti ungkapan dari keduanya? Ada yang tahu? Buah tangan artinya apa? Oleh-oleh, Bu. Ya, benar sekali. Kamu pintar sekali. Namanya siapa tadi? Aduh. Oke. Buah tangan. Sama dengan oleh-oleh. Dan ungkapan yang kedua tadi apa? Buah hati. Ya, benar sekali. Buah hati. Ada yang tahu arti dari buah hati? Anakku. Ya, benar sekali. Buah hati berarti anak. Nah, kalian sudah mengetahui adanya dua ungkapan ini tadi. Kalian sudah tahu arti ungkapan itu sendiri itu apa? Ada yang tahu? Belum? Ya. Arti ungkapan itu sendiri yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya ini tadi, buah tangan sama dengan oleh-oleh. Gitu ya. Selanjutnya dibuka pada halaman 6, itu terdapat percakapan yang belum lengkap. Silahkan kalian melengkapi percakapan tersebut bersama teman sebangkunya. Bu, saya tidak mau Bu sama dia. Kenapa kok tidak mau? Dia nggak mau, pokoknya saya nggak mau Bu sama dia. Tidak boleh begitu ya. Kita itu di dalam kelas, teman itu sama, tidak boleh membedakan. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang kerukunan di dalam rumah. Nah, dalam kerukunan itu tidak hanya diterapkan di dalam keluarga atau di rumah saja, tetapi di dalam kelas sesama teman bermain kita juga harus rukun, tidak boleh bertengkar. Jadi Arun, dia mau kan sama Arif untuk diskusi mengenai percakapan? Ya Bu. Terima kasih. Kalian sudah selesai menulis percakapannya? Sudah. Silakan Arum dan Arif maju ke depan untuk memperagakan percakapannya. Sesuai dengan percakapan yang ada di buku kalian, Ibu Guru akan memperagakan sebagai ayah dan Arif sebagai Udin, Arum sebagai Mutiara. Ibu Guru mulai ya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Terima kasih ayah. Aku sudah diberikan mainan. Terima kasih, Ayah. Aku sudah diberikan buku cerita. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran matematika. Silahkan dibuka bukunya, amati gambar rak buku ya. Pada rak buku tersebut, apabila kita akan menghitung bukunya, bagaimana cara kita menghitung apabila bukunya banyak seperti ada 200, 100, kayak gitu, bagaimana cara menghitungnya? Ada yang tahu? Ya, cara menghitung buku-buku pada rak tersebut, kita dapat menggunakan kelompok-kelompok. Seumpama dibuat satu kelompok itu 10 tumpukan buku, di mana begini, seumpama kalian diajarkan ada beberapa buku ya, seumpama ini tumpukan bukunya ada 10.
ini dijadikan satu kelompok menjadi puluhan. Ini kan ada 10 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini sama dengan, ini kan satu kelompok. Ini sama dengan satu puluhan. Di mana dalam satu kelompok ini terdapat 10 buku. Jadi, apabila kita dihadapkan untuk menghitung buku pada suatu rak yang bukunya itu tidak sedikit, kita dapat menggunakan pengelompokan ini. Sebagai contoh, pada buku kalian, amati buku kalian yang itu ada tumpukan 50 buku, ya kan? Itu dikelompokkan pada buku kalian terdapat contoh ada 5 kelompok buku. Satu kelompok ini terdapat 10 satuan atau satu puluhan. Jadi kelompok ini terdapat 5 kelompok. Apabila dijumlahkan jadi satu kelompok ini 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 50. Ditambah ini berapa satuan? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7. 50 ditambah 7 berarti 57. 57. Pandai sekali. Nah, untuk memudahkan perhitungan seperti tadi, kita memahami terlebih dahulu kubus-kubus ini. Amati gambar kubus ini ya. Ini ada berapa kubusnya? 1. Ya, ada kubus 1, berarti ini berarti 1 kubus satuan. Yang sebelahnya ini ada berapa? 10. Ya, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Jadi dari satuan, ini kan satuan namanya, ini satuan. Ini ditata sedemikian rupa, berjumlah 10 menjadi 1 kubus puluhan. Selanjutnya, dari 1 kubus puluhan tadi dikelompokkan menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini disebut, apabila digabung disebut menjadi ratusan. Ratusan, benar sekali. 1 kubus ratusan. Setelah itu, perhatikan pada buku kalian, dan ibu ini memberikan contoh gambarnya. Ini terdapat 1 kubus ratusan yang berarti 100 ditambah 3 kubus puluhan yang berarti 30 dan 8 satuan yang berarti 8. Berarti apabila dijumlahkan banyaknya ada berapa? 138. Ya, 138. Jadi apabila ketiga kelompok kubus ini dijumlahkan menjadi banyaknya kubus ada 138. Cara membaca dari 138 atau bilangan 138 ini adalah 138, di mana 100 ini kubus 1 kubus ratusan dan 30 ini 3 kubus puluhan dan 8-nya 8 satuan. Kita akan berlatih menghitung dan membaca dengan alat peraga kubus. Ibu contohkan, ini ada 3 latihan. Nanti ibu akan mencontohkan 1 latihan ini, dan yang 2 ada 2 anak yang ibu tuju untuk maju ke depan. Untuk yang latihan pertama ini kan terdapat 1 kubus apa tadi? Ini disebut 1 kubus apa? Ratusan. Ya, 1 kubus ratusan. Berarti 100 ditambah ini tadi kelompok apa namanya? Puluhan. Ya, puluhan. Ini ada berapa kelompok puluhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti
Kalau ada 7 kelompok puluhan, ditulis 70. Ditambah lagi, ini namanya satuan. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar sekali. Ada 8 satuan. Apabila dijumlahkan, mendapatkan hasil 178. Ya, benar sekali. 178. Dibaca bilangan 178, bilangan 178 apabila dibaca, cara membacanya adalah 170 8. Begini ya, sudah paham? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk selanjutnya, Ibu akan menunjuk Arum untuk maju ke depan. Iya, Bu. Ini ya, dikerjakan sesuai contoh yang Ibu berikan tadi. Silakan. Sudah paham apa belum? Belum, Bu. Ya, kalau belum, Ibu contohkan lagi. Ibu jelaskan lagi ya. Kalau ada kubus kayak gini, itu bernama ratusan. Kalau kubusnya ada 1, berarti jumlahnya 100. Hanya 1 ratusan saja. Dan untuk yang ini, 1 ini disebut puluhan. Apabila jumlahnya 2, berarti 20. Apabila ini kan jumlahnya 7, jadi berarti 70. Dan untuk yang ini, itu namanya satuan. Ini satu satuan. Apabila jumlahnya ada 2, berarti 2 satuan. Kalau ada ini kan ada 8, berarti 8 satuan. Nah, ketiga kubus ini atau ketiga kelompok ini dijumlahkan dan mendapatkan hasil ini. Selanjutnya dibaca seperti ini. Oke, dikerjakan bisa? Bisa, Bu. Silakan. Begitu, Bu. Ini apakah cuma 7? Ini puluhan atau satuan? Oh iya, 70, Bu. Ya, benar sekali. Cara membacanya bagaimana? Ditulis di sini. Dibaca gimana? Dibaca. Nah, dibaca. Ini 100 ditambah 7, hasilnya berapa? Cara membacanya bagaimana? 100 jatuh 70 dari ulang Ibu Ya. dari awal. 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Dibaca ini, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk latihan yang ketiga, silakan Nak Arif untuk maju ke depan. Baik, Bu. Seperti contoh tadi ya, cara mengerjakannya. Ya, Ini ada berapa kubus ratusan? ada 2. Ya, ditulis berarti menjadi 200. 200. Ditambah, Tambah ada berapa puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7, Bu. ditulis 7 kalau 70. puluhan berarti 70. Oke. Ditambah satuannya ada berapa? Dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ditambah 7 satuan. Tambah 7. Sama dengan dijumlahkan. Sama dengan 277. Ya, 277. Oke. Dibaca, ditulis di sini. Dibaca sama dengan. Dibaca Ya, cara membacanya bagaimana? 200. 200. 277. Ya. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Silakan kembali.
Oke, jadi 3 latihan ini kita dapat mengetahui apabila ada perhitungan yang banyak sekitar ratusan, seperti ratusan, ribuan kayak gitu, kita dapat menggunakan alat peraga seperti alat peraga buku seperti ini. Seperti yang pada contoh pertama, apabila ada bilangan 178, kita bisa baca 178. Untuk yang kedua, latihan soal yang kedua 171 dibaca 171. Oke. Dan yang latihan yang ketiga itu ada mendapatkan hasil 277 dibaca 277. Oke. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, anak-anak coba perhatikan. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, di sini Bapak sudah menuliskan sebuah lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Di sini kita akan mencari tahu mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu. Anak-anak simak dengan baik-baik ya. Ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Gimana anak-anak, sudah bisa? Bisa, Pak. Sedikit, Pak. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Sudah bisa ya? Sudah. Ya, Pak, sedikit. Nah, berhubung sudah bisa, selanjutnya kita cari tahu mana yang harus dibaca panjang dan dibaca pendek. Nah, di sini Bapak sudah menuliskannya dengan terputus-putus katanya. Ya. Nah, untuk menandai mana yang panjang dan mana pendek, kita tandai titik hitam untuk yang iramanya pendek. Sedangkan untuk yang panjang kita beri tanda garis. Ya. Ya, anak-anak? Ya, Pak. Oke. Bapak menyanyikan, terus anak-anak cari tahu mana yang harus diberi tanda pendek dan mana yang harus diberi tanda panjang. Ya. Bukannya congkak. Nah, anak-anak, kira-kira Bu ini panjang atau pendek? Pendek. Ya, kita beri tanda Titik. hitam. Kan panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Nah, kita beri tanda nyang Pendek. pendek. Congkak. Pak, congnya panjang. Ya. Kasnya panjang atau pendek? Panjang apa pendek, Pak? Congkak. Pendek. Panjang. Benar, panjang. Selanjutnya, bukannya sombong, Ya. bukannya sombong, Panjang. dan kan Pendek. pendek, Pendek. pendek, sombong, Panjang semua. panjang semua. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama ini yang kedua ini. Ya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, sudah bisa kan? Ya, Pak, sudah bisa. Berikutnya silakan dikerjakan di lembar jawabnya ya. 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 Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Berhitung.
tadi kita belajar tentang kerukunan dalam rumah tangga. Ya, untuk yang kedua berhitung dengan alat peraga bubut. Satu kelompok satuan disebut satu kelompok puluhan disebut 10, dan satu kelompok ratusan disebut 100. Yang ketiga, Nah, yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang panjang dan pendek nada lagu. Nyanyi tadi ya, Bu? Ya, yang Ya, tadi yang ya. nyanyi Masih tadi. ingat kan anak-anak? Masih dong, Pak. Masih. Alhamdulillah. kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Tidak. Bu. Ya, berhubung tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas latihan untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya itu adalah hidup rukun dengan teman bermain. Gimana? Sudah paham tugasnya anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah paham, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai hari ini. Sebelumnya, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah belajar dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dan jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.